Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ikan teri, ada cabai yang belum digiling ya, ada bawang merah dan juga tomat. Apa yang akan saya buat yaitu sambal lado. Langkah pertama, saya panaskan kuali dan saya kasih sedikit air ya, dan ini secukupnya untuk merebus. Dan yang saya rebus untuk yang pertama ini adalah ikan teri. Dan untuk membuat sambal lado ini sebenarnya ada beberapa opsi ya. Ikan teri ini boleh direbus ataupun juga boleh digoreng dan ikut selera masing-masing. Oke, air pun sudah mendidih ya, dan saya akan masukkan ikan teri. Sekarang saya masukkan ikan teri, kemudian saya akan tutup lagi ya, dan ini untuk proses supaya cepat lagi masak. Dan ini tidak menunggu lama ya, karena ikan bilis cepat masak. Karena ini juga tinggal separuh ya, ikannya pun sudah dipotong-potong ya, sudah dibelah-belah. Jadi ikannya yang sudah dibelah saya beli ya, ikan teri. Dan ini pun prosesnya cepat ya. Dan setelah beberapa menit kemudian akhirnya pun sudah masak, dan saya akan tiriskan ya. Dan seterusnya saya akan rebus cabai merah dan juga bawang dan juga tomat. Oke, sekarang kita akan tutup kembali kuali ya, supaya proses masaknya lebih cepat. Dan ini pun airnya kurang ya, dan saya tambah sedikit lagi supaya semua terendam air. Saya tutup kembali. Oke, sepertinya tomat dan bawang merah sudah masak ya, dan saya sudah tiriskan. Dan beberapa menit kemudian cabai merah juga sudah masak dan saya tiriskan. Dan inilah bawang merah, tomat dan juga cabai merah ya, yang sudah masak saya rebus tadi. Dan ini akan saya geprek ataupun saya haluskan ya dengan ini cobekkan. Dan terlebih dulu saya haluskan cabai merah dan yang saya sudah rebus tadi ya. Dan ini tidak memakan waktu lama, karena sebenarnya ini sudah lembut ataupun sudah empuk ya, tinggal geprek-geprek dikit aja ya. Dan ini pun sudah boleh dikatakan separuh dari hancur. Dan ini proses seperti ini ya, tidak terlalu hancur, karena kalau terlalu hancur rasanya pun berbeda ya, sedikit mungkin kurang enak. Dan ini juga kalau kita proses menumbuk atau menghaluskan ini memakai blender, juga teksturnya akan berbeda ya dengan kita haluskan secara manual dengan cobekkan seperti ini. Seterusnya kasih sedikit garam dan juga sedikit micin. Dan kemudian setelah itu ya, saya akan masukkan ikan teri yang sudah direbus tadi. Kemudian juga saya geprek-geprek sedikit, dan jadi dah sambal lado. Oke, sekarang semua kerjaan sudah selesai. Let's go, kita makan.
Oh iya guys, sahabat-sahabat semua dan sanak-sanak semua yang menonton video saya, terima kasih Anda sudah bergabung. Dan jika Anda suka dengan video-video saya, mohon dukungannya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan inilah penampakan sambal lado yang saya masak tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba satu dan rasanya memang enak banget. Dan ini juga ada lalapan daun pepaya ya, juga pucuk pepaya. Kemudian saya akan berdoa dulu sebelum makan. Amin. Sekarang saya akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sambal lado ini ya, tadi pun saya sudah cip-cip sedikit ya. Pedas-pedas dan juga ada juga rasa-rasa sedikit asam ya, rasa tomat dan juga tapi enak. Dan ini adalah lalapan daun pepaya dan juga pucuk pepaya ya. Dan ini ya, saya nggak bohong, memang enak banget ya. Dan saya pun sudah lama ya tidak makan seperti ini. Dan seperti yang saya ceritakan tadi ya, sambal lado seperti ini ya, ikan teri boleh direbus dan juga boleh digoreng. Dan kedua-duanya pun boleh dikatakan masuk ya dalam kategori sambal lado seperti ini. Mungkin dari segi rasa sedikit berbeda ya kalau kita masak secara rebus ataupun secara goreng. Tapi kedua-duanya tergantung daripada sambal ya. Kalau sambalnya kita masak ataupun kita buat enak, dan apapun lauknya memang akan semua terasa enak. Sama juga kalau sekiranya saya masukkan juga ayam goreng, ayam yang sudah digeprek, dimasukkan sambal, dicocol sambal seperti ini ya, juga rasanya juga lama bana, memang sabana lama. Dan sambal lado sepertinya adalah salah satu ciri khas makan yaitu orang Minang Sumatera Barat ya. Dan saya sendiri pun dari dulu ya, dari kecil-kecil pun sudah makan seperti ini ya. Dan ini adalah boleh dikatakan ala-ala kampung, memang tradisional punya ya. Dan sambal lado seperti ini sudah terbiasa dan memang sudah makanan sehari-hari. Sambal lado seperti ini ya, dan yang baru dikeprek seperti ini, kalau kita makan dengan nasi yang boleh dikatakan hangat-hangat kukus seperti yang saya makan sekarang, memang sabana lama. Apalagi kalau lalapan seperti ini ada daun-daunan, dan memang nasi boleh habis ya satu rice cooker. Kalau nggak percaya boleh testing sendiri di rumah ya. Dan ini membuat sambal lado seperti ini tidaklah terlalu susah. Nah mungkin ya bagi orang Minang sendiri ya seperti saya, ini adalah hal yang biasa karena boleh dilakukan sehari-hari, dan ini termasuk makanan sehari-hari ya, lauk untuk makan nasi sehari-hari. Jadi memasak seperti ini adalah tidak mudah, tidak susah, dan bahan-bahan yang digunakan juga tidak banyak dan tidak ribet ya. Ada ikan teri boleh juga diganti dengan kalau kita tidak suka ikan teri, boleh diganti dengan ikan yang besar, ataupun boleh diganti dengan udang, ataupun juga boleh dan lain-lain lah seperti ayam gitu ya. Dan juga ada cabai merah besar, ada bawang merah, dan juga tomat. Dan jika Anda suka bawang putih juga boleh dimasukkan sama ya. Dan rasanya juga sedikit bervariasi. Dan ini adalah tergantung dari selera masing-masing. Oh ya guys, sanak semua sahabat-sahabat yang menonton video saya ya. Dan sekali lagi ya, jika Anda suka dengan channel saya, suka dengan video-video yang saya upload,
dan mohon dukungannya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan terima kasih banyak Anda sudah bergabung dengan saya. Dan jika ada komen-komen yang positif yang membangun, silahkan komen di bawah ya. Dan insya Allah yang Anda komen ya, mungkin ada kritikan atau bagaimanapun, insya Allah saya akan terima. Dan sekali lagi terima kasih Anda sudah bergabung dengan saya, dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ya, saya sudah habis satu porsi besar nasi ya, dan saya akan tambah ataupun bertambah ya. Tapi video saya cukupkan sampai di sini saja ya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.